Sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kali ini special guest teman saya yang sering berseliweran di malam hari untuk berlari-lari. Maling Ya adalah Gary Sugianto. Halo. Ya. Oke. Ada sebutan ini kan buat yang dengar. Enggak, belum ada nih kayaknya. Belum ada. Belum ada. Jadi para Halo. pendengar asik. Para pendengar. So Ger, Yes. apa kabar Ger? Alhamdulillah. Baik. Jangan yang jawaban yang diplomatis, tapi jawaban yang sekarang yang dirasakan adalah apa kabarnya? Kalau fisik alhamdulillah sehat. Sehat ya, jelas ya, sehat ya. Kalau bisnis agak tidak Agak tidak sehat ya. Hampir semua ya. Hampir semuanya Hampir semua. pastilah ya. Tidak bisa kita hindari. Hindari. Oke. Musibah. Itu bencana ya, bencana hampir semua seluruh dunia sih. Seluruh dunia. Masuk seluruh dunia sih. Kalau sekarang lagi sibuk apa nih Ger? Dah ada sih sibuk menjalani hidup jadi lebih baik ya. Lebih baik ya. Untuk aktivitasnya sehari-hari? Masih ya visit toko, Aha. ngurus lisius, terus yang ngurus diri sendiri. Contohnya ngurus diri sendiri itu kayak gimana tuh? Makan Yang sehat. Oke. berusaha Berolahraga. mengurangi makan-makan yang tidak penting. Ya sebenarnya makanan penting, cuman ya kayak gula mau mengurangi. Terus apalagi kemarin kan sempat sakit kan, Sakit? TB, TB? kena TB paru, Oh. itu mau 2,5 bulan. Jadi nah situ tuh benar-benar ngerasa, wih sehat nih, Padahal ya mahal ya, Padahal nggak merokok ya? nggak ngerokok, Nggak ngerokok, olahraga, karena TB paru ya? Berapa lama tuh? itu kemarin? kena virus sih katanya, bakteri. Ya benar. Tuberkulosis Itu namanya. kemarin 2,5 bulan lah dari pertama kali sampai di rumah sakit tuh ya. Tapi kalau sembuh minum obatnya 6 bulan kemarin. Iya Baru memang. berhenti kemarin awal Maret kalau nggak salah. Jadi ya semenjak saat itu jadi kayak dapat hikmah lah ya. Kayak ngerasa wah gila. Mau sekeras apapun nyari uang, nyari duit, tapi kalau kesehatan tidak dijaga, tumbang, keluar duit banyak juga. Benar sekali. Kesehatan nomor 1 ya. Nah, makanya dari situ ya udahlah kan ngerasa, makanya tadi bilang rawat diri sendiri ya tadi makan mulai mengurangi yang tidak sehat. Enggak sehat-sehat banget sih, maksudnya ya mengurangi Iya, ya. mengurangi lemak-lemak yang jahat ya kan. Terus istirahat, tidur, dijaga olahraga kalau olahraga. Gitu aja sih. Masih berkutat tentang runner nggak? Masih. Masih ya? Seberapa sering Istiqomah. tuh? Istiqomah ya. Istiqomah yang susah tuh. Kalau sehari 2 hari jalan oke, besok kemudian 1 minggu kemudian udah hilang. Karena itu udah dilakukan lebih dari 21 hari. Jadi ada penelitiannya tuh katanya. Oh begitu. Jadi kalau misalnya satu hal yang udah kita lakukan lebih dari 10.000 jam kalau nggak salah ya, atau 21 hari secara konsisten, itu akan jadi habit. Oh. Nah, makanya gitu. karena lari ini kan udah nginjak tahun keempat. Oh sudah masuk tahunan padahal ya. Langsung Udah, tahunan ya. jadi ya udah bukan satu kebutuhan lagi, tapi udah jadi habit. Oh. Jadi nggak perlu diingatkan pun nyari. Oh, berarti ada namanya sakau lari ya. Sakau lari udah enggak bisa. Kayak anak gym juga itu tuh. Oh iya benar. Kan kalau misalnya dulu mungkin nge-gym paling ya seminggu sekali. Tapi sekarang ada teman bisa setiap hari hampir bisa nge-gym kan. Dan itu konsisten. Misalnya selama sebulan atau 2 bulan lah dia ngelakuin itu. Ujung-ujungnya pasti nyari. 21 hari tadi ya penelitiannya. Ya, 21 hari yang udah 21 dilakukan. hari secara konsisten. Jadi 21 hari itu dilakukan secara konsisten, kemudian nanti kedepannya bakal jadi habit. Jadi kebiasaan. Oke. Karena yang nolong kita nanti ke depannya tuh saat kita nggak ada motivasi tuh habit katanya. Ya ilah. Oh gitu. Apapun itu. Oke. Tapi itu benar. Real ya? Setuju. Termasuk di urusan hal yang lain, tidak hanya olahraga. Jadi kalau misalnya kita kan melakukan sesuatu kan butuh motivasi kan, butuh semangat dari orang lain atau semangat dari diri sendiri. Yeah. Tapi saat kita kehilangan motivasi itu yang nolong hidup kita nanti suatu saat tuh habit, kebiasaan kita. Oke. Misalnya kayak apa ya? Standar lah ya. Ya olahraga tadi lah contohnya. Bisa dibentuk ya sebenarnya. Bisa, habit tuh bisa dibentuk. Bisa dipilih juga habit kan? Bisa. Jadi tuh habit tuh ya habit nggak bisa berubah dalam 1 hari. Emang harus diubah ya mungkin 0,5%. Setidaknya setiap hari itu adalah progres gitu. Ada bukunya juga kemarin kalau salah. Ya gitu. Seberapa sering suka baca buku kayak gitu tuh Gar? Dulu tuh gak suka baca buku. Dulu gak suka baca. Nah dari nggak suka sampai kesuka itu motivasinya apa tuh?
Karena pertama terjun dunia bisnis. Oke, nanti Itu. kita akan bahas bisnis Gary ya. boleh. Aha. Itu alasan pertama. Terus yang kedua, kayak ngebaca artikel tentang orang-orang yang sukses lah ya. Ya. Di luar negeri, siapapun itu lah, Bill Gates segala macam, Warren Buffett dan lain-lainnya yang di Indonesia juga. Kayaknya benang merahnya selalu sama. Suka baca buku. Nggak tahu kenapa itu tuh kayak jadi patokan ya. Kalau misalnya mau lebih baik lah ya, nggak usah ngomong sukses. Kalau ngomong sukses kan tiap orang ini beda-beda kan. Iya, iya. Sukses itu kan bukan hanya tentang uang gitu kan. Tapi benang merahnya selalu sama. Mereka suka baca buku. Nah mulai dari saat itu ya maksakan diri lah buat baca buku. Nyari gimana strategi, triknya supaya jadi suka. Mulai dari satu hari hanya satu bab, satu lembar. Ujung-ujung sekarang jadi kebiasaan. Buku pertama yang dibaca buku apa ya? Lupa. Raditya Dika. Oke. Kambing jantan. Kambing jantan. Dulu zaman kuliah Iya, gitu. menghabiskan berapa lama tuh biasanya kalau ada orang yang jarang baca buku pasti lama ngabisin. Wih itu berbulan nih Ya, berbulan kan. Karena ya baru pertama kali gitu kan. Dan beli pun karena emang waktu itu iseng. Waktu itu Raditya Dika belum terkenal. Iya. Jadi iseng lah beli. Siapa ini kan? Siapa gitu. Ternyata Bukan lucu. aneh. Bukunya tuh lucu. Nah itu buku pertama sih. Tapi kalau sekarang lebih senang baca buku bisnis, marketing, self improvement, Oke. mindfulness. Oke. Ya. Tadi opening itu adalah Mensana and Corpore Sano ya. Jadul ya. Setia Ade, tapi it's true ya sebenarnya. Benar. Iya kan? Orang tuh nggak bakal ngerti arti sehat kalau belum pernah sakit. Oke. Mengerti berharga ketika sudah pernah kehilangan. Asik. Asik. Wah, ini ngobrol cinta kayak gini. Ini kan apa? Oke. Topiknya nih obrolan Oh, iya. pemuda 30 tahun. Oke, pemuda. Saya sama Gary adalah berumur sama ya, sama Satu angkatan. Satu angkatan. Mic-nya agak dimajuin dikit. Oke, sip. Ah. Oke. Jadi dalam kita umur yang bupati namanya Gary. Iya kah? Bujang Bak 3 Gary. Bujang malah tiga. Bujang Bak 3. Jadi memaknai sebuah kehidupan tuh udah beda sih, udah beda. Wih, Udah beda sudut pandang lah ya. Udah sok bijak. Udah sok bijak. Agak-agak sok bijak. Agak sok bijak. Kemudian Ketemu kawannya agak muda, sok bijak. sok abang ini. bijak. Jadi agak kurang mungkin tapi berbahaya ketika langsung menjadi tua dengan membosankan ya. Tapi sih enggak lah. Karena kan itu mindset tadi bilang. Baik lagi buku. Tadi udah ada penelitian 21 hari menjadikan hobbit ya. Itu jadi habit. Jadi hobbit jadinya. Habit ya, hobbit film. Jadi jadikan habit. Buku pertama Raditya Dika. Buku kedua yang menginspirasi apa tuh, Ger? Aduh. Kalau mikir lagi sih lupa sih. Tapi Seingatnya kalau aja bisa lah. disebutkan satu tuh Yang bukunya paling Yasa berharga. Singgih. Yasa Singgih. Jadi ini businessman juga, entrepreneur juga, masih muda, pernah masuk 30 pemuda di Forbes di Asia. Dia bikin buku, apa ya judulnya lupa sih, tapi itu buku bisnis yang jadi turning point kenapa jadi senang baca buku bisnis terus sekarang. Karena ya bahasanya enak, bahasanya simple, sederhana, anak muda banget. Masih ada sih kayaknya bukunya sampai sekarang. Itu dia nulis waktu umur berapa ya? 20 tahun apa ya? 20 tahun dan nulis buku ya? Kita masih ngapain ya? Amen, 20 tahun men. Masih hura-hura. Masih hura-hura. Itu dia bahas tentang apa sih? Jadi bisnis yang mindset, Oh. bisnis untuk anak muda, spesifik anak muda. Jadi karena mungkin yang nulis nih masih muda saat itu, jadi ya bahasanya tuh enak, nyambung gitu. Kadang kan ada buku nih yang bahasanya berat, apalagi buku terjemahan gitu kan. yang related lah ya sama kita ya. Makanya yang enak lah. Itu salah satu buku yang bisa dibilang ya bagus sih kalau misalnya teman-teman mau ya, mulai terjun di bisnis atau memotivasi diri dengan cara baca buku tadi. Oke. Jadi dari situ udah ketahuan tuh kalau ini Gary orangnya suka yang namanya berbau bisnis ya. Dulu Sekarang. Sekarang ya. Oh, dulu sih kuliahnya enggak. bisnis, Ger. Enggak. Kuliahnya apa tuh? SH. SH, sarjana Sulsius.
Masuk. Sarjana sosial. Sarjana hukum. Oke, akhirnya sarjana hukum Universitas Diponegoro Semarang ya. Oh. Nyambung. Nggak nyambung. Oke. Nggak nyambung ya. Tapi ya sekarang S1 harus dituntut serba bisa sih. Oke. Ini aku suka nih. Karena nggak tahu lah ya, nggak tahu. Ini berdasarkan pengalaman pribadi dan ngelihat orang-orang terdekat gitu juga kan. Iya. Kadang kan banyak kawan kita yang misalnya kuliahnya di mana, jurusan apa, ternyata suksesnya di bidang yang lain gitu kan. Kan banyak. Ya berarti insight-nya satu, kita harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Itu poin paling penting di bisnis sih. Kalau menurut saya pribadi, bisa benar bisa salah. Beradaptasi ya, adaptif berarti ya. Adaptif, how to adapt. Jadi kalau kita nggak bisa beradaptasi dengan cepat apalagi di bisnis, kita bakal jauh ditinggalkan kompetitor kita lainnya. Makanya, Itu jadi pondasi ya kan. Jadi pondasi dalam artian gini, tadi sarjana itu harus apa yang namanya? Harus adaptif ya. Ya, Keluar seorang sarjana hukum, sarjana ekonomi, sarjana dituntut serba teknik, bisa. Ya, serba bisa ya. Serba bisa. Walaupun ya mungkin kenyataannya saat lulus, ya aku pribadi lah ya. Dulu kalau misalnya dibilang pintar di zaman kuliah, enggak juga. Ikut organisasi, ikut olahraga, bola. Yang lain ikut. Kalau yang pintar tuh biasanya tetap di kampus ya. Jadi dosen. Tidak juga. Jadi bagusannya yang Nah, pintar makanya amat ya apa ya? Jadi emang benar kalau misalnya ya balik lagi ini tidak ngejudge, tidak bilang orang yang punya nilai tinggi di kampus tuh bakal jadi sukses di kemudian hari kan. Itu bukan jaminan gitu kan. Iya. Jadi emang ya bangku kuliah tuh ya setidaknya kita bisa belajar etika sosial, etika bermasyarakat, norma, sedikit ilmu, tapi ujung-ujungnya praktek menentukan kan. Praktek ya gimana kita bergaul sama orang, ketemu banyak orang, dapat ilmu apa aja, bisa memaksimalkan itu. Kalau dari gini nih, kan ada faktor eksternal dan internal nih terhadap istilahnya gini. Kalau dulu aku pribadi selesai kuliah tuh pasti mencari pekerjaan ya kan, cari pekerjaan. Nah gimana caranya tuh seorang Gary, aku kayaknya udah deh, aku kayaknya nggak usah kerja deh. Aku harus bikin usaha deh. Apakah itu memang goal yang dicita-citakan pas zaman dulu atau memang ya perubahan ya namanya kita berproses ya. Proses aku orangnya berubah sehingga harus kayaknya ini adalah tentang masalah passionate nih. Nah, gitu sih. Itu faktornya gimana tuh? Jadi dulu aku enggak pernah berpikiran untuk jadi seorang pengusaha. Waktu setelah lulus ya. Bahkan waktu zaman setelah lulus tuh kan masih stay di Semarang ya. Sempat masukkan CV ke Indomaret. Ya. Ke BUMN, apapun itulah. Sempat interview udah proses segala macam. Yang lumrah dilakukan pemuda-pemuda ya. Jadi ada kepikiran untuk bisnis sama sekali. Jadi ini tidak dibuat-buat lah ibaratnya ya saat itu pun ya udahlah kerja ya, sesuai jurusan lah. Waktu itu pengen sesuai jurusan gitu kan. Ternyata setelah ikut berapa interview dan udah sampai ke medical kalau nggak salah kemarin, ditelepon ibu di rumah di Pontianak suruh pulang. Jadi ya udahlah atas permintaan ibu ya pulang Pontianak. As a son ya, sebagai seorang laki-laki di keluarga pasti gitu ya. Anak pertama kurang lebih sama nih. Nah itu makanya. Udah ibu yang minta tuh agak susah sih, agak berat sih. Walaupun ya mungkin secara ego kita waktu itu masih muda pengen explore ya. Pagi di Jawa ini kan banyak kemudahan, nggak seperti di Pontianak kan. Semuanya ada. Nah semuanya ada. Kayak pengalaman apapun yang pengen kita dapetin explore ya. Ada di sana gitu kan. Cuman ya udahlah, mikirkan orang tua mungkin pengen lebih dekat kali ya. Udah merantau kemarin 4 tahun lebih, mau sampai 5 tahun lah. Ya udah dari situ pulang. Nah uniknya dulu setelah itu kan 4 nganggur di rumah. Berapa bulan nganggur Ger? Aku dulu 3 bulan aku nganggur Ger. Nggak nyampe 2 bulan kayaknya. Oke. Dari situ tuh ada temannya mama, ibu tuh nawarin kerjaan, dibilang mau jaga toko handphone nggak? Tapi jualan handphone Cina.
Zaman-zaman dulu kan ya, kayak bertebaran. Mito, boleh nyebut merek kan? Boleh bebas. Mito, Nexian, CSL Blueberry, ya, Itu KitKat. menghancurkan pasar pada saat itu tuh. Nah itu kan sangat booming lah waktu Ya, itu kan. ya. Ya, jadi ya tugas waktu itu tuh dikasih kerjaan jual satu merek produk itu ditempatkan di toko-toko handphone waktu itu di Katulistiwa Plaza KP. KP ya, orang Pontianak bilangnya KP kan. KP. Itu dari situ ngelamar. Tapi di saat kerja itu aku udah ngasih tahu ke bosnya. Aku bakal nyari yang lebih bagus daripada ini. Cuman ini Pekerjaan ya? cuman ini emang aku kerjakan, aku bilang sambil nyari pengalaman. Karena kan ya emang nggak bisa dipungkiri kita nggak ada pengalaman apa-apa kan. Cuman modal ijazah ya sekarang susah lah. Iya. Orang Benar. nggak ngelihat ijazah itu sekarang. Kita satu dari 7 juta atau 8 juta orang mungkin sama. Sekarang tuh penting gitu loh. Ya, Mungkin ya dulu penting zaman-zaman orang tua kita dulu penting. Tapi kalau sekarang tuh orang tanpa ijazah pun bisa sukses kok. Iya. Tapi bukan artinya pendidikan nggak penting. Ya, oke. Nah, makanya dari situ keterima di bank. Keterima di bank, ya udah. Di bank tuh mau 4,5 tahun kayaknya. Bang ya. Bank 4,5 tahun. Waktu kerja di bank itu punya satu mindset lah. Mungkin ini mindset kita kebanyakan juga yang beranggapan kalau misalnya jadi seorang pengusaha itu lebih enak daripada jadi seorang pekerja. Waktu itu mikir enak nih. Waktu. Benar ya, setuju ya. Waktu itu mikirnya seperti itu. Oke. Nggak bangun pagi, Tidak bangun pagi, punya fleksibilitas waktu. Fleksibilitas waktu, tidak tidak lembur, disuruh-suruh. tidak disuruh-suruh oleh atasan. Oke. Tidak ada toxic people kayak teman-teman yang toxic gitu Ya, kan. Saling yang menjatuhkan. Di depan bagus, belakang jelek. Oke. Tidak ketemu atasan yang songong. Yang sok tahu. Jadi pokok banyak lah itu problematika di kantor Ya. yang kita compare dengan bisnis kayaknya enak gitu kan. Makanya waktu itu punya mindset kayaknya jadi seorang pebisnis nih enak dulu. Tapi sekarang berubah. Mindset itu berubah. Tidak ada yang lebih enak di antara keduanya. Dua-duanya sama-sama enak, dua-duanya sama-sama nyaman. Oh, gitu ya. Sudah sepanjang perjalanan itu baru menarik kesimpulan bahwa memang tidak ada yang lebih enak ya. Iya, kalau misalnya contoh paling gampang, kita ngomong uang lah ya. Ya, oke. Kalau misalnya tolak ukurnya uang, Cuan ya. Uang Cuan atau ya. cuan ya. Oke. orang yang kerja, CEO itu kan karyawan. CEO ya. CEO sebuah perusahaan atau manajer sebuah perusahaan, Karyawan juga. karyawan. Iya, benar. Kalau ngomong cuan, apakah ada orang di luar kita yang jadi manajer yang gajinya 3-4 kali lipat daripada kita seorang pengusaha? Banyak. Banyak banget. Iya. Kalau tolak ukurnya uang, Iya, benar. benar ya? Iya. Nah, makanya nggak fair sih. Kalau misalnya cuma dibandingin itu gitu. Kalau misalnya cuma ngejar uang ya masing-masing orang punya rezekinya. Cuman sekarang kalau ngejar waktu, siapa bilang jadi seorang bisnis itu enak? Fleksibel secara waktu. Bisa jadi malah kerja sampai malam. Iya, Iya. itu yang nggak orang lihat gitu loh. Iya. Yang nggak aku lihat waktu di fase yang dulu. Oke. Aku ngelihatnya kayak, oh enak nih fleksibel, mau kemana pun enak, mau tinggal liburan, bisnis jalan. Kalau liburan kalau ada duitnya ya kan. Nah, bisnis jalan, ownernya jalan-jalan gitu kan. Nah, masih punya mindset kayak gitu. Tapi sekarang enggak sih. Kalau masalah waktu ya enggak enak. Bahkan kita mungkin ya teman-teman yang jadi karyawan di weekend bisa libur. Tidak dihantui kerjaan. Tapi enggak bentuk kemungkinan ada juga sih. Tapi kan kebanyakan ya udahlah ya, enggak usah mikirin kerjaan lah di satu minggu gitu kan. Tapi kalau kita Iya. Sepanjang masih bernafas ya. masih bernafas. Bisnis masih ada. Sampai mau tidur pun kalau misalnya ada masalah tetap diselesaikan. Oke. Nah, makanya ya nggak fair sih. Dan semakin kesini aku punya satu pandangan kalau misalnya pengusaha dan pekerja itu sama-sama baik. Cuman sekarang gimana caranya kita bisa jadi yang terbaik di bidang itu masing-masing. Kalau mau jadi karyawan yang terbaik. Kalau misalnya mau jadi pengusaha yang terbaik. Kalau misalnya kau jadi jadi pekerja yang baik, pendapatan, fasilitas, keistimewaan apapun bakal kau dapatkan. Tapi kalau misalnya kau kerja ya di bawah standar, bahkan di bawah standar teman-teman kau yang lain, tidak ngasih effort yang lebih, ya kau pasti bakal punya pandangan jadi bisnis pasti enak. Iya. Karena yang mandangnya tadi nggak ngasih effort apa-apa. Iya. Tapi mau enak.
Benar. Keinginan sama effort yang keluar itu berbanding terbalik biasanya. Ya Jadi emang uniknya kita di hidupnya manusia nih, Ya. kadang kalau kita ngambil keputusan-keputusan yang sulit di hidup kita, justru itu yang memudahkan kita di kemudian hari. Coba mikir, Ya. apa yang kau dapatkan saat ini, kemudahan, keenaan yang kau dapatkan saat ini, mungkin itu karena Kesusahan yang kesusahan yang pernah kemarin-kemarin. kau jalankan atau keputusan yang pernah kau ambil, itu keputusan sulit. Kayak misalnya kayak di aku gitu kan, berhenti kerja, itu kan keputusan yang sulit untuk mulai lagi usaha. Atau kau ninggalin pacar kau yang ini, yang udah tahu toksik gitu kan. Untuk move on ya. Untuk move on, itu kan suatu keputusan sulit. Tapi itu akan jadi kemudahan di kemudian hari. Mungkin saat itu sulit. Ya. Makanya ya emang benar kalau misalnya kita sebagai manusia tuh nggak bisa hidup tuh lempeng-lempeng ya. Kalau lempeng-lempeng lurus dan nggak ada masalah, berarti ada suatu masalah dalam hidup kau. Itu berarti hidupku nggak benar. Kita besar tuh karena masalah. Kita besar karena keputusan yang kita ambil kan. Keputusan sulit yang kita ambil. Ya bukan artinya setiap hari harus ada masalah, enggak ya. Berarti kayak gini nih, kayak lagunya band zaman Anak sekarang. band nih. Keluar dari zona nyaman. Wah, Bergeraklah dari zona nyaman sehingga nanti zonanya tidak nyaman kemudian akan membawa zona nyaman kembali. Ya. Itu dari Gary yang sendiri yang di dalam dirinya sudah mendapatkan ada mindset yang kayak gitu. Kalau dari orang-orang sekitar, Ger, Dalam hal apa nih? dalam hal pengambilan keputusan ya. Yang mau Gini, lah kita lahir di tahun 87 ya kan. Besarnya 90-an dengan pola pikir kalau di Pontianak itu pasti pekerja BUMN, kalau nggak PNS, ya kan? TNI, Ya, polisi. TNI Polri kemudian. Untuk usaha atau untuk tidak pilihan pada itu gitu. Itu kadang hampir di kalau aku sih di keluarga hampir ngapain sih? Kuliah jauh-jauh. Ngapain sih gitu kan? Kuliah kesini ujung-ujungnya jadi ini ujung-ujung cuman ini gitu. Itu kalau enggak kuat, Ger, stres, Ger. Ya. Ya kan? Hal apa yang bisa mungkin gini. Ada mantra. Udah ibu atau bunda atau mama atau papa tenang. Gimana cara jelasinnya gitu Ini lah ya. adalah prospek. Kalau di bisnisnya ini prospek yang bagus gitu. Bisa presentasi lah, bisa jelasin lah. Ini tenang, ini adalah tanggung jawab. Iya. Ini adalah pilihan pribadi yang nanti aku akan bertanggung jawab hal ini atau gimana tuh? Waktu itu sih berhenti kerja. Jadi sebelumnya waktu di bank, aku pribadi tuh udah mulai ikut-ikut seminar bisnis. Wish. Tum deseng ya? Bukan? TDW enggak, Oh, benar. soalnya mahal. Mahal Itu enggak sih. punya uang. Zaman dulu itu mahal, betul. Pokoknya nyari yang gratisan dan yang terjangkau Oke, dengan kocek karyawan waktu itu ya. iya. Bagi staff kan. Staff ya, benar. Jadi ya mulai dari situ, terus pernah join sama teman, sama-sama di kantor yang sama. Kita tuh pernah buka lapak jual baju jersey bola di GOR minggu pagi. Oh, gitu ya. Nah, itu kayaknya poin paling penting juga menurut aku pribadi di hidup aku di sisi bisnis ya. Kenapa? Karena di situ aku jadi ngelatih mental aku untuk siap malu. Oke. Siap dengan ngomong dengan orang. Nggak semua orang bisa ngomong dengan orang yang tidak kita kenal. Jadi ngomong tuh nggak pakai doang sebenarnya. Iya. Kan? Ada tekniknya. Ah, betul. Public speaking itu kan salah satu Iya, ada disiplin sekolahnya ya. ilmu kan. Ada sekolahnya. Cuman kan yang belum sampai ke sana sih waktu itu. Tapi dari situ tuh ketemu banyak orang, tahu gimana cara memasarkan, gimana bikin promosi, dalam artian ya promosi itu sederhana lah ya. Dari situ tuh mental tuh terbentuk. Nah itu titik awalnya. Setelah itu Solisius nih percobaan yang keberapa kali. Sempat jualan desain kaos, sempat apa lagi ya, buka laundry baju, sempat ikut IO sama kawan-kawan, sempat apa lagi ya, bikin akun Instagram
bikin konten terus dijualin, itu yang jadi modal, salah satu sumber modal Sulisius sekarang. Oh, oke, nanti kita bahas lebih Ray. Itu terus ya barulah ketemu Sulisius. Oh gitu. Jadi presentasi ke orang tua? Waktu itu ya sama seperti yang dikasih tahu tadi, mungkin kita punya penolakan yang sama. Pasti kan orang tua ya dengan sudut pandang mereka kan, perspektif mereka kan selalu mandang ini kan kenapa harus gambling gitu loh, sedangkan ada pilihan yang lebih nyaman dengan PNS segala macam gitu kan. Waktu itu sih di Sulisius ini aku coba jelasin ini sih, aku belum married aku bilang waktu itu, dan kayaknya umur aku masih panjang walaupun umur kita tidak tahu ya. Benar. Jadi masih banyak peluang. Kalaupun ini gagal, aku bilang aku siap kerja lagi, aku bilang. Kasih aku waktu tapi 1 tahun atau 2 tahun aku bilang untuk nyoba ini di Sulisius ini. Jadi tukang cuci sepatu lah ibaratnya. Waktu itu ya sempat dimarahin sih, dalam artian ya tadi lah sama kata-katanya. Kenapa harus jauh-jauh kuliah sedangkan pulang-pulangnya kerja nyuciin Sepatu orang. sepatu ini kan bagian kotor kan. Iya, benar. Kayak ya mungkin orang tuh juga ngelihatnya kayak ya kok miris lah ya. Tapi kadang ya problemnya selalu terjadi di pengusaha dengan keluarganya. Kita sebenarnya tuh orang tua tuh punya tujuan yang sama dengan anak. Kita selaku anak, kita punya tujuan goals yang sama, pengen sama-sama sukses lah ya.